Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelatihan dasar menggambar dan survei jaringan fiber optik. Ini saya ucapkan selamat datang untuk para peserta, mahasiswa dan mahasiswi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya harap Anda semua dalam kondisi sehat ya, dan juga jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, langsung saya mulai ya. Untuk pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Holidia Maskuro STMT. Pendidikan terakhir saya adalah S2 Teknik Telekomunikasi yang saya tempuh di Institut Teknologi Bandung, dan pekerjaan terakhir saya adalah dosen di program studi S1 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Konsep dasar dari jaringan fiber optik. Kita mulai dari pengertian ya. Pengertian apa sih fiber optik itu? Oke, di sini kita lihat ya, berdasarkan teorinya, teknologi kabel yang menggunakan serat atau kaca dan gelas yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya dapat berupa laser atau LED. LED itu kepanjangan dari light emitting diode. Fungsinya sebagai transmitter atau sebagai pengirim ya. Ini Anda bisa lihat serat optik. Ini adalah contoh dari gambaran dari serat optik. Kemudian kalau kita sudah paham mengenai pengertian dari fiber optik sendiri, kita lanjut bagaimanakah prinsip kerja dari fiber optik. Nah, ini kita lihat dari gambar ya. Dari gambar ini prosesnya seperti ini. Informasi atau lalu lintas telekomunikasi itu diawali dengan informasi ya. Kita menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk. Misalnya contohnya di sini adalah data, kemudian video, suara atau voice. Kemudian ini diubah bentuk awalnya adalah gelombang elektrik ya, atau gelombang listrik. Kemudian oleh transducer dari elektrooptik ini diubah menjadi gelombang-gelombang atau sinyal-sinyal optik, atau disebut juga sinyal-sinyal cahaya. Kemudian akan dilewatkan melalui jaringan fiber optik sampai ke penerima. Kemudian di penerima juga akan konversi lagi ya oleh transducer. Di sini adalah optoelektronik dan dikembalikan ke dalam bentuk gelombang elektrik ya, untuk diperoleh kembali informasi yang bisa berupa data, video atau suara. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana dari struktur kabelnya sendiri. Yang pertama kita lihat di sini ada yang disebut sebagai core atau inti. Definisinya di sini adalah serat kaca yang tipis yang menjadi media cahaya. Yang kedua ada yang disebut cladding ya. Cladding ini berfungsi untuk melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar yang bergerak melalui core tadi. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut coating. Coating ini fungsinya adalah sebagai pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena kelengkungan kabel, atau istilahnya adalah bending ya, atau gangguan dari luar. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut strength member dan outing jacket. Fungsinya adalah pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Kemudian Anda bisa melihat ya, ini adalah gambaran kabel fiber optik. Kemudian Anda bisa melihat bagaimana cahaya itu bergerak melalui inti atau fiber atau glassnya itu ya, fiber glassnya itu. Kemudian cladding di sini adalah fungsinya untuk menahan agar gelombang cahaya yang terpantul keluar kemudian mengenai cladding dikembalikan lagi atau dipantulkan lagi ke arah
inti atau core untuk ditransmisikan ya. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dari fiber optik. Yang pertama, bandwidth-nya sangat besar, dengan kecepatan transmisi ini bisa mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi dalam jarak jauh. Yang kedua, biaya pemasangan dan pengoperasiannya rendah serta tingkat keamanannya yang lebih tinggi. Yang ketiga, ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Yang keempat, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Yang kelima, non penghantar atau tidak mengalirkan listrik dan percikan api. Yang keenam, tidak berkarat. Kemudian kita lihat kekurangan dari fiber optik. Yang pertama adalah instalasi dan maintenance menggunakan tenaga ahli atau membutuhkan tenaga ahli khusus ya, dan tersertifikasi. Kemudian yang kedua, komponen fiber optik ini mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. Yang ketiga, kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data. Maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis kabel optik. Yang pertama ada yang disebut step index multimode. Bisa kita lihat ya bahwa di sini yang menjadi perbedaan adalah indeks bias inti dan luarnya berbeda, diameternya juga berbeda ya. Bisa dilihat di sini dinyatakan sebagai N1 dan N2 atau profil indeks bias. Untuk diameter intinya sendiri 50 mikrometer, kemudian untuk luarnya adalah 125 mikrometer. Untuk spesifikasinya adalah yang pertama indeks bias core konstan, diameter core-nya 50 mikro sampai 125 mikro sehingga mudah digunakan dalam penyambungan kabel. Yang ketiga, dampak dari besarnya diameter core ini menyebabkan dispersi. Yang keempat, hanya baik digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan untuk jarak yang relatif dekat. Yang kedua, ini adalah graded index multimode. Di sini bedanya adalah beberapa fiber atau glass itu ditumpuk ya, sehingga memiliki beberapa profil indeks bias yang berbeda-beda. Untuk diameter core-nya sama 50 mikrometer, diameter cladding-nya 125 mikrometer. Nah, kita lihat spesifikasinya. Core kabel ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core atau cladding. Akibatnya, dispersi waktu berbagai mode cahaya yang merambat berkurang, sehingga cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, dispersinya minimum, sehingga baik jika digunakan untuk jarak menengah. Yang ketiga, diameter core-nya 30-60 mikrometer, sedangkan cladding-nya 100-150 mikrometer. Kemudian ini adalah gabungan dari fiber single mode dan fiber multimode step index. Yang ketiga, ini ada yang disebut sebagai step index single mode. Di sini hanya perbedaannya di sini memiliki diameter core yang cukup kecil ya, 9 mikrometer. Kemudian cladding-nya 125 mikrometer, profil indeks biasnya 1 ya, dan hanya single mode atau hanya satu jenis lintasan yang terjadi. Untuk spesifikasinya kita lihat yang pertama, diameter core lebih kecil yaitu antara 2 mikrometer sampai 10 mikrometer. Core kecil dan gelombang cahaya tunggal dapat mengurangi dispersi yang diakibatkan overlap cahaya. Yang kedua, cahaya hanya merambat dalam single mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Yang ketiga, bisa digunakan untuk transmisi jarak jauh dan dapat digunakan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi dan bandwidth yang lebar. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya ya, switching layer 2 dalam jaringan fiber optik.
Untuk pokok bahasanya ini yang pertama adalah perangkat layer 2 fiber optik, kemudian ada topologi layer 2 fiber optik, konfigurasi switch, konfigurasi dari OLT atau ONU. Yang pertama adalah perangkat aktif dalam jaringan fiber optik. Ini ada switch, kemudian media converter, ada OLT atau optical LAN terminal, ada ONU atau ONT, optical network unit. Kemudian yang kelima ada SFP, small form factor pluggable. Kemudian ini adalah gambaran ya dari perangkat atau interface-nya. Ini yang pertama dari switch, kemudian ada media converter, kemudian ada OLT, ada ONU, dan ada SFP. Kemudian untuk switch sendiri, yang pertama ini bekerja pada layer 2 OSI, kemudian yang kedua ada virtual local area network, kemudian yang ketiga ada mode terang ya, keempat ada mode akses, kemudian kelima ada beberapa sudah support pada layer 3. Kemudian untuk OLT atau optical LAN terminal dan ONU atau optical network unit, yang pertama bekerja pada layer 2 OSI. OLT sebagai multiplexer dan mengubah elektrik menjadi optik, kemudian menyediakan interface antara sistem PON dan service provider yang bisa informasinya berupa data, video, dan suara. ONU adalah CPE dari sistem PON. OLT terdiri dari modul PON dan modul NMS atau Network Management System. Yang kelima ada modul PON terdiri dari PON dan Ethernet atau SFP. Yang berikutnya ini adalah gambaran dari OLT ukuran 3U. Ini bisa kita lihat ya, gambarannya ada port modul NMS. Di sini ada uplink yang bagian sebelah kiri adalah modul NMS. Kemudian di sini ada uplink Ethernet ya. Ini ada beberapa 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Kemudian ada modul PON 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya. Untuk OLT ini ukuran 1U, ada port untuk Ethernet uplink, kemudian port untuk PON, kemudian ada modul NMS, kemudian di sini ada modul PON. Yang berikutnya adalah OLT untuk ukuran 2U. Di sini modul NMS-nya ada 2 port, ada slot PON SFP, ada 4 port Ethernet, kemudian ada slot SFP 10G. Kemudian ada modul PON. Kemudian di sini ada contoh untuk ONU 1 port, ada port untuk Ethernet dan PON port. Ini kemudian ada ONU 4 port, ada 4 port Ethernet ya. Kemudian ada PON port. Di sini ada ONU 4 port, WiFi, kemudian ada VoIP-nya, kemudian ada CATV ya. Kita lihat ini port VoIP. Kemudian ada 4 port Ethernet, kemudian ada PON yang CATV nya, dan ada kabel antena dari WiFi. ONU 4 port ditambah WiFi ditambah VoIP ya. Ini PON port, kemudian phone port, ada 4 Ethernet port, kemudian ada antena WiFi. Kemudian ada SFP, Small Form Factor Pluggable dan Media Converter. Yang pertama ini tipenya berdasarkan core, baik single atau multi. Kemudian yang kedua tergantung jaraknya ya, ada mulai dari 10 km, 20 km, 40 km, 60 km, dan 80 km. SFP ada tipe Cooper dan ada optik. Kemudian untuk bandwidth-nya sendiri dimulai dari 1 GB hingga 10 GB. Kemudian di sini ada gambaran untuk SFP ya. Yang pertama SFP untuk 2 core multimode. Ini SFP ada 2 port dari sini. Di sini SFP 1 core single mode. Kemudian di sini ada media converter multimode. Kemudian ada media converter single mode, dan ada media converter SFP modul. Nah, kita lihat untuk topologi layer 2 fiber optik ya, untuk topologi akses OLT dan switch. Kita lihat dari sebelah kiri dulu.
Ini ada virtualan 20 masuk ke ONU ya, bagian atasnya ada virtualan 10 masuk ke ONU, dihubungkan oleh kabel terang masuk ke ALT, dihubungkan lagi ke kabel terang. Di sini ada switch yang menghubungkan antara VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, kita lihat yang sebelah kanan, di sini ada VLAN 20, ada VLAN 10 terhubung ke ONU. Kemudian ada VLAN 10 dan ada VLAN 20 masuk ke ONU, dihubungkan ke terang masuk ke LTE, kemudian terhubung oleh kabel terang. Ada switch ya, ini VLAN 20 dan VLAN 10 dihubungkan lagi oleh kabel terang, di sini masuk ke router. Kemudian topologi untuk akses media converter dan switch ya, di sini ada VLAN 10 masuk ke media converter, masuk lagi ke media converter. Bagian kedua ada VLAN 20 masuk ke media converter masuk lagi ke switch, kemudian terhubung oleh kabel terang. Switch di sini menghubungkan antara VLAN 10 dan VLAN 20. Dan ini dihubungkan lagi oleh kabel terang ke router. Nah, ini kita lihat perbedaannya ya. Di sini kita menggunakan ada SFP-nya, switch dengan SFP. VLAN 10 masuk media converter, kemudian masuk lagi media converter. VLAN 20 media converter ya. Terus masuk ke switch. Di sini ada SFP. Kemudian switch yang kedua menghubungkan antara VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian dihubungkan ke router. Nah, kesimpulan untuk apa yang saya sampaikan tadi adalah kita membahas mengenai definisi fiber optik, yaitu suatu transmisi yang menggunakan cahaya untuk dilewatkan ke dalam inti yang terbuat dari glass ya, atau fiber. Untuk prinsip kerjanya sendiri, jadi informasi itu biasanya bentuknya awalnya adalah gelombang-gelombang elektrik, kemudian kita perlu konversi ya ke dalam gelombang cahaya untuk kemudian ditransmisikan dan penerima terjadi kebalikannya ya, diubah dari gelombang cahaya ke gelombang elektrik. Untuk struktur kabelnya tadi kita sudah pelajari mulai dari core, kemudian ada cladding, ada coating, kemudian ada outer. Kemudian kelebihan dan kekurangan itu secara umum ya. Kelebihannya adalah transmisi menggunakan jaringan fiber optik ini bisa mengangkut informasi dengan kapasitas yang lebih besar, tetapi membutuhkan maintenance dan instalasi oleh ahli. Jenis fiber optik tadi ada 3 macam ya kurang lebih. Kemudian tadi kita sudah mengenal beberapa perangkat, misalkan switch, kemudian SFP, ada router, kemudian dan lain-lain ya, ada wifi dan lain-lain. Tadi kita juga sudah mempelajari konfigurasi dan topologi fiber optik. Nah, untuk saya ingin tahu sejauh mana pemahaman Anda bisa mengeluarkan kertas 1 lembar, kemudian menuliskan dari jawaban dari pertanyaan. Ini ada 6 pertanyaan ya. Yang pertama, sebutkan definisi dari fiber optik. Yang kedua, jelaskan prinsip kerja fiber optik. Yang ketiga, sebutkan struktur fiber optik dan fungsinya. Yang keempat, jelaskan kelebihan dan kekurangan fiber optik. Yang kelima, sebutkan jenis-jenis fiber optik beserta fungsinya. Yang keenam, sebutkan topologi fiber optik yang Anda ketahui. Kemudian untuk evaluasi ini Anda bisa mengakses di Google Classroom yang sudah saya buat. Bentuknya dalam Google Form ya, atau bisa mengakses link yang sudah saya sediakan. Di sini ada beberapa pertanyaan pilihan ganda, Anda bisa langsung menjawab. Kemudian untuk tugasnya sendiri Anda sudah mendapatkan survei ya, kemarin Anda sudah sempat survei di sepanjang jalan Panjaitan. Jadi tugasnya adalah silakan buka software AutoCAD Anda dan coba menggambar jaringan dari fiber optik yang sudah berhasil Anda survei. Kemudian untuk feedback, ini sebagai feedback, jadi masukan untuk saya sebagai instruktur, apakah penjelasan saya sudah cukup jelas atau masih banyak kekurangan. Ini juga sudah saya sediakan di dalam link dan juga di dalam Google Classroom. Nah, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini.
Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih ada kekurangan, dan saya berharap apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.